Ion Radio. Ion Radio. Ion Radio. Connecting around. Hello Yannick, you are connecting around with Ion Radio. Bareng sama aku Kevin Dan aku Wanda di Sokap Slow Bercakap. Sokap Slow Bercakap. Wan, Kenapa, Vin? aku lagi kesel banget nih. Kenapa? Cerita. Aku lagi kesel sama temanku. Masa dia kan dulu minjem duit kan buat beli makan. Terus? Kemarin aku tagih. Malah dia marah-marah ke aku. Katanya aku pelit lah, gak ikhlas lah. Aduh. Terus sekarang duitnya udah balik belum, Vin? Belum man. Kalau udah balik kan aku gak mungkin ngomel-ngomel. Iya juga ya, kamu gak mungkin ngomel kalau gak ada sebabnya kan? Iyalah. Emang nyebelin sih, Vin, kalau kayak gitu. Berarti next time harus hati-hati dong kalau mau minjemin duit, ya kan? Iya. Tapi ya masalahnya, kan itu kan temanku. Gak mungkin dong aku nolak. Tadi kira aku pelit. Tapi kamu yakin, Vin, dia beneran kayak gitu? Takutnya kalau misalnya dia emang pas lagi bener-bener gak ada duit beneran, kan kamu jadi kayak main nuduh aja gitu loh, Vin. Sebenarnya sih kalau itu ya aku mau aja sih nunggu dia punya duit dulu baru buat bayar. Kalau dia ngomongnya baik-baik. Masalahnya dia tuh ngomongnya ngegas. Itu loh yang aku gak suka. Dan pakai nyala-nyalain segala. Oh, nyala-nyalain juga dia? Iyalah. Playing victim banget dong, Vin. Berarti kalau kayak gitu aku give up, aku gak ikut-ikutan. Susah, Vin, kalau kayak gitu. Berarti kamu next time harus nanyain dia benar-benar kayak, kamu bisa bayar sekarang nggak? Atau kamu juga ngomongnya jangan ngegas, Vin. Kamu ngomongnya baik-baik. Tapi ya, Vin, emang ya di sekitar kita tuh banyak banget temen yang toksik, yang benar-benar nggak selalu ada buat kita gitu loh. Jadi mereka tuh ada pas mereka butuh doang, ya nggak? Betul. Bener banget sih, Wan. Masih sama Kevin dan Wanda di Sokap Ion Radio. Connecting around. Wan, Kenapa? emang kamu tuh gak pernah ketemu orang yang nyebelin apa? Kok kayaknya hidupmu santuy banget? Ya, nggak mungkin lah. Hidup itu pasti ada perjuangannya, ada nggak enaknya gitu, Vin. Cuman nggak kelihatan aja. Jadi aku tuh sering banget ya ketemu orang yang suka manfaatin aku, yang suka morotin aku, yang suka menghasut. Aduh, yang menghasut nih. Kayaknya aku tahu ini orangnya siapa. Jangan di-spill ya. Jangan Kita dong. ceritain aja. Jadi tuh pernah loh dia selalu ada sama aku, tapi selalu adanya tuh pas dia lagi perlu aja gitu. Aduh. Jadi pas aku benar-benar perlu dia tuh nggak ada. Dan aku pernah nih sewaktu-waktu aku pulang dari rumah kan, pulang Yeah. kampung. Terus aku sengaja beli tiket pagi nih ke Jogja Oke. supaya kelas siang tuh bisa aku ikutin kan. Pas udah sampai kosan dia ngasut aku dong. Gimana Gini, tuh? Wanda, kamu kan capek, mending istirahat aja. Nggak usah kelas deh bareng sama aku di sini. Gitu. Manis. Aduh. Kita kompak banget. Iya. Hurufnya manis banget tuh temenmu ya. Ya kayak gulali ya, kayak aku manisnya. Tapi ya Wan, tapi Iya. beneran sih sama orang kayak gitu sih nyebelin banget. Iya, tapi ya udahlah, udah lewat juga. Let it flow aja. Waduh, sabar banget kamu ya Wan. Ya biarin aja, nggak apa-apa. Aku sih sabar. Aku Aduh. emang sabar. Vin. Aduh, apa sih? Vin, aku punya informasi nih buat kamu. Apa? Tipe-tipe teman toksik. Biar kedepannya aku, kamu, dan Ayanik nggak bakalan ketemu lagi sama orang yang nyebelin kayak tadi tuh. Waduh, aku mau dong informasinya. Ini Yuk. pasti juga penasaran kan? Yuk Wan, kita bedah. Skuy. Oke, langsung aja ke teman toksik yang perlu kamu hindari. Yang pertama, teman yang sukanya playing victim. Waduh. Ini kayak di kasusku sih Wan. Uh-uh. Aku yang nagih, aku yang digas. Itu kamu banget ya. Iya. Maksudnya kamu korbannya banget gitu. Betul, jadi korban. Nah itu kan contohnya dari Kevin ya, Ayanik. Selain itu, orang yang suka playing victim itu emang sukanya biasanya mendramatisir keadaan. Jadi dia juga suka nyalahin orang lain atas kesalahan yang dia perbuat sendiri. Otomatis dia tuh kayak nggak mau ngerasa dirinya kotor gitu loh. Padahal emang sebenarnya masalahnya dia sendiri yang buat gitu. Betul. Lanjut, Vin. Oke, yang kedua,
Ada si pemaksa. Gimana tuh pemaksa? Nah, kalau yang ini sih mirip kasus Muan. Jadi orang pemaksa tuh biasanya ya selalu mendominasi. Dia itu cenderung bakal nentuin apa-apa yang kudu dilakuin dan suka ngejudge pilihan orang lain. Bener banget sih Vin, kalau itu. Orang kayak gitu kan selalu ngerasa pendapatnya tuh paling bener. Terus masukan dari orang lain tuh gak bakal diterima. Iya. Ya, pokoknya gitulah. Intinya aku udah sempat mengalami hal seperti itu. Aduh, kasihan banget ya. Terus yang ketiga nih ya Vin, ada si pesimistik. Aduh, gimana tuh Wan? Udah dari namanya ya, pesimis. Orangnya suka pesimis. Nah, jadi dia tuh bisa bikin kita jadi beban. Karena pastinya dia tuh sering banget negative thinking. Karena pikiran-pikiran yang negatif tuh bakalan banget nular. Apa ya Vin? Susah nih. Bakalan gampang banget nular. Iya, Nah, betul. Tapi bener gitu. banget sih Wan. Iya kan? Iya, aku tuh soalnya ngalamin banget. Kan aku orangnya yang kalau ngelakuin sesuatu tuh ya tinggal ngelakuin aja gitu loh. Tinggal apa namanya? Flow. Let it flow. Let it Let flow. flow. Apa sih? Nah, kan aku kalau mau ngelakuin sesuatu ya tinggal ngelakuin aja. Tapi begitu muncul nih sesosok teman yang pesimistik. Nanti kalau ini gimana? Aduh, kalau misalnya kayak gitu gimana? Nah, aku yang awalnya optimis jadi ikut kepikiran juga, Wan. Overthinking ya Iya, Vin. aduh. Tapi ya Nda, ada lagi nih satu yang sering banget ditemuin. Apaan nih? Si tukang gosip. Menjamur di mana-mana. Ya, si Lame. Oh, bukan dong. Nah, si tukang gosip ini Ayanik ternyata termasuk golongan yang toksik juga loh. Jadi dia ini ciri-cirinya suka banget gosipin orang. Yang namanya juga tukang gosip, Vin. Iya, yang penting gak kayak kamu kan ya? Enggak Nggak, dong. kamu bukan orang yang gosip kan? Kamu ya? juga bukan. Oke, betul. Ayanik juga bukan. Pasti. Nah, jadi Ayanik itu jadi Ayanik kan. Si tukang gosip itu orangnya kan suka ngosip. Nah, padahal kebenarannya itu belum bisa dipastiin gitu loh. Jadi misalnya nih ya, kamu dengar cerita dari si A. Tapi kamu nggak riset dulu nih ceritanya dari sudut pandang lain. Terus kamu langsung ceritain ke teman-temanmu yang lain, dilebay-lebayin, dibikin kayak cerita itu nyata. Oke. Nah, kan jatuhnya fitnah kalau nggak benar. Ih, perbola banget dong berarti. Betul. Aduh, berarti kita harus hati-hati ya sama orang-orang kayak gitu tuh. Iya. Kita harus berperang melawan hoax. Pasti. bener Karena banget. informasi yang kita dapetin dari orang lain itu belum tentu juga kebenarannya, ya nggak sih? Pokoknya ya, kalau kita belum tahu kebenaran dari informasi itu, mending di-keep aja deh. Jadi hasrat atau jiwa-jiwa pengen ngegosipnya ditahan dulu kayak ya, jangan dikit-dikit spill. Aduh, bisa jadi kan malah kita yang pernah ngelakuin itu kan. Iya, kita tetap harus berkaca sama diri sendiri Betul. kan. Dan kamu harus hati-hati, Vin. Kalau kamu lagi ngumpul sama si A, kalau terus kamu tiba-tiba pulang duluan, otomatis kamu yang jadi bahan pergunjingan. gitu. Aduh, nah itu masalahnya. Nah kadang ya Vin, orang yang suka gosip dan suka nyebarin info yang gak benar itu suka pengen kelihatan wah gitu loh Vin. Iya. Karena mereka udah ngerasa up to date banget, udah nyebarin suatu informasi yang sebenarnya belum tentu benar. Ya, benar. Gitu. Betul. Kira-kira ada lagi gak nih Vin? Ada lagi nih, Apa Vin? orang toksik. Yang terakhir nih ya, Adalah? si tukang jealous. Waduh, bukan pacar doang ya yang jealous. Aduh, bukan cuman pacar. Tapi temen juga jealous. Tapi temen juga jealous. Bisa jelasin gak Vin maksudnya nih kayak mana? Gini nih contohnya nih. Misalnya nih, aku lagi hangout sama temanku. Ke pantai lah gitu. Oke. Nah, misalnya nih ya, misal kamu gak aku ajak. Terus kamu marah. Padahal kan aku mainnya sama circleku, sama teman kerjaan. Oke. Ya gak mungkin dong aku bawa orang asing. Nah, kayak gitu juga bisa dibilang toxic, Wan. Ya gitu ya. Bener sih. Karena kita juga kayak nggak enak gitu kan. Kalau misalnya aku selalu ngajak temenku kemana-mana, terus temenku selalu ngajak aku kemana-mana, dikit-dikit laporan, dikit-dikit pap, aduh, repot. Repot Bu. apa sih, sama pacar aja males banget gak sih seru pap? Iya ini sama temen Aduh, gitu kan, tambah. kayak menambah kerepotan. Sedikit-sedikit pap, aduh males banget. Tapi iya sih. Terus aku juga ada contoh nih. Misalnya nih ya, kita dapat beasiswa nih ke luar negeri. Amin. Amin. Nah terus teman kita tuh nggak seneng kalau melihat kita dapat beasiswa. Ya harusnya kan kalau misalnya temennya lagi sukses, harusnya kan kita sebagai temen juga bangga dong. Iya. Nggak malah apa sih kayak iri atau cemburu gitu kan, itu juga termasuk toksik. Wah. Kita harus mendukung harusnya ya. Sebenarnya kalau iri sama temen yang udah bisa sukses itu sebenarnya wajar ya. Kayak Nah, cukup jadikan motivasi aja. yes. Dia cukup ngerasa kayak, oh kok dia bisa sih? Oh aku harus lebih bisa nih daripada dia.
aku harus lebih berusaha lebih keras gitu. Betul. Bukan malah harusnya aku yang di sana, harusnya dia yang di bawah. Kayak malah itu adalah sifat yang dengki di dalam hati, ya nggak sih? Harusnya jadi titik balik buat ya jadiin motivasi gitu kan. Iya bener banget, jangan sampai lah ya kayak gitu. Ya. Terus Vin, kira-kira ada tipe-tipe yang lain lagi nggak? Kayaknya udah deh, kayaknya cuma segitu. Oke deh, kayaknya itu aja ya tipe-tipe teman toksik yang udah kita bahas, Vin. Pernah nggak sih nih Ionik kamu ketemu atau punya pengalaman sama tipe-tipe orang yang kayak tadi? Share cerita kamu ke DM kita di Instagram atau Twitter ya. Tetap stay tune di Ion Radio. Connecting around. Ionik masih sama kita nih di Sokap Slow Bercakap. Nah Vin, kamu Oi. pernah gak sih dibilangin atau dinasehatin gitu sama guru, sama orang tua, kalau milih-milih temen itu gak boleh? Dulu waktu kecil sih kayaknya pasti deh semua orang dibilangin kayak gitu ya. Iya benar-benar. Tapi kayaknya kalau sekarang udah gak berlaku gak sih? Ya waktu kecil kan dibilangin ya harus punya banyak teman gitu. Halah, sekarang tidak usah itu ya. Jadi sebenarnya pilih-pilih teman tuh ada dampak positif dan Nah, negatifnya, ya, Vin. betul. Mending kita bahas bareng-bareng sekarang. Ayo. Jadi ini nih, misalnya kita bahas ke yang negatif dulu ya, dampak Oke. negatifnya untuk orang yang suka pilih-pilih teman. Gimana, Jadi Vin? yang pertama nih, kita kan kita kan makhluk sosial, betul kan ya? Betul. Oke, nah jadi tuh sebenarnya kita lebih baik punya banyak teman. Mm-mm. Biar nanti kalau butuh apa-apa tuh bisa tahu siapa temen yang bisa diandelin. Iya benar. Soalnya dulu juga sempat orang tua pasti bilangnya, kamu harus punya temen di sana. Jadi biar bisa, aduh aku ada temen nih di sini. Jadi biar bisa kalau ada apa-apa kan tahu bisa kan. saling bantu Bisa saling gitu ya. bantu. Terus yang kedua nih Vin, kalau kamu orang yang terlalu pemilih nih bakalan susah juga sih. Kalau kamu punya temen, terus teman kamu tuh punya salah sama kamu, dan teman lainnya juga pernah punya salah sama kamu, Yap. otomatis kamu nggak punya temen dong. Iya. Kamu masih ngerasa, dia pernah salah sama aku nggak mau temenan lagi deh sama dia. Iya. Jadi kayak kita tuh harusnya emang lebih harus menerima orang-orang gitu loh. Vin. Yes. Paham kan? Betul. Heeh. Dan sebenarnya benefitnya, bukan benefitnya sih. Ya kayak misalnya kalau misalnya kita punya teman yang banyak, itu tuh juga termasuk memperluas wawasan loh. Mhm. Jadi kan kalau misalnya terbukanya kita sama pertemanan, wawasan kita juga pastinya semakin luas gitu loh. Relasi kita Nah, makin banyak. Yes, relasi maksudnya. Itu. Nah sekarang kita langsung ke dampak positifnya aja ya Vin. Yang Yup. pertama nih, nggak semua orang tuh punya pola pikir yang sama, ya kan? Mhm. Kamu pasti punya pola pikir yang beda Betul. terhadap suatu hal. Mhm. Nah kalau kita bergaul sama orang yang pola pikirnya berbeda, pasti banyak nggak nyambungnya dong. Iya. Ya ini nggak nyambung, itu nggak nyambung, malah gemes sendiri gitu loh. Kalau aku sih gitu ya Vin. Iya, iya. Gimana? Bener. Sama sih. Dan pentingnya milih teman itu juga ya biar kita terhindar dari orang-orang yang ngeselin. Iya sih. Yang datangnya cuma butuh doang. Ya kayak pengalaman Iya, kita kayak itu pengalaman loh. kita, ya, pengalaman kita. Nah terus ada lagi nih, hidup kita juga jadi lebih tenang Vin kalau Betul. kita milih-milih teman. Karena kalau kita selektif menyeleksi teman ya, kita bakalan terhindar dari drama-drama yang nggak penting. Yes. Kamu tahu sendiri kan, hidup kita tuh udah penuh dengan drama. Aduh. Ditambah lagi sama temen yang toksik ya, Aduh. banyak dramanya. Suatu hal yang sebenarnya nggak patut diributkan malah dibikin pusing gitu Iya. kan. Karena hidup kita tuh sudah seperti panggung sandiwara. Dunia ini. Apa sih? Nyanyi terus. Nyanyi terus. Oke, jadi Ayanik ini termasuk teman-teman yang mana sih? Suka milih-milih teman apa enggak? Nah, orangnya kayak gimana sih Ayanik? Ikutin pollnya yuk di IG kita sama di Twitter kita. Oke Ayanik, balik lagi sama kita di Ion Radio Connecting Around. Sekarang kita mau bacain curhatan kamu nih yang Yoi. udah pada send DM. Ada Nah. siapa aja nih Wak? Yang pertama nih ya Vin, ada dari user @bintang kecil tapi tidak di langit yang biru. Aduh. Nah jadi dia cerita katanya nih, aku ada nih kak temen yang ngeselin banget. Dia tuh sukanya manfaatin orang. Pernah waktu itu aku lagi duduk ngebelakangin dia, dan kayaknya dia gak sadar kalau aku di belakangnya. Aku denger dong dia bilang kayak gini ke temennya, udahlah santai aja, kan ada si Bintang, mau pasti dia disuruh-suruh ngerjain. Wah aku speechless, ternyata selama ini aku cuma dimanfaatin doang. Waduh. Aduh, kalau aku jadi Bintang gak betah itu pasti aku langsung katain orang itu. Labrak Vin, labrak. Barbar dong. Terus ini ada nih yang kedua dari Etasia56.
Kak, aku mau numpang curhat, hehehe. Jadi di kampus tuh, aku suka nongki kan sambil ngerjain tugas. Ada nih temen aku kalau ngomong tuh pedes banget. Udah gitu suka merendah buat meroket gitu. Sampai kesel sendiri aku dengernya. Aku pernah ngeluh soal nilai aku yang dapet C. Padahal ngikutin matkulnya serius. Dia balas gini dong. Ya ampun, kamu dapet C. Kirain nilai aku yang paling jelek sekelas. Terus aku tanya lagi, emang dia dapat berapa? Ternyata dia dapat A. Gini loh Vin. Emang ada ya nilai tertinggi selain huruf A Aduh. gitu? Sebel banget. Mohon maaf nih, kayaknya minta dicubit aja tuh orangnya kayak gitu ya. tapi mentalnya si Tasya Limana ini pasti tangguh banget ya sih. Ya mental baja sih si Iya. Tasya nih. Dan kita juga harus kayak Tasya punya mental baja untuk menghadapi bener. teman-teman kayak gini. Oke sobat-sobat ANIku. Jadi itu tadi beberapa contoh-contoh kelakuan manusia yang gak perlu kamu tiru. Bener banget Vin, karena sebenarnya nih ya kuncinya cuma ada satu. Kunci apa tuh? Kunci Inggris. Apa sih? Ayo dong. Inggris tuh kecap. Hah? Kecap Inggris. Aduh. Enggak. Lucu ya? Back to topic ya. Oke. Jadi kuncinya tuh cuma ada di diri kita sendiri. Jadi adalah memperbaiki diri sendiri, berkaca pada diri sendiri, dan introspeksi diri sendiri. Yes. Jadi kita tuh harus tahu apakah kita nih teman yang toksik apa enggak. Jadi kalau misalkan kita udah tahu, oh kita temannya toksik nih, kita orang yang toksik nih buat teman-teman kita, otomatis kita harus segera memperbaiki diri kita menjadi yang lebih baik. Karena kalau kita udah ke arah yang lebih baik nih Vin ya, jadi orang yang lebih baik, otomatis teman-teman sekitar yang datang pasti baik juga ke kita. Betul banget, dan kalau kamu orang yang baik-baik, otomatis alam bakal menyeleksi pertemananmu. Karena alam akan membantu kita yang ada di dunia. Keren banget ya. Keren dong. Ya udah sampai sini aja ini pembahasan kita tentang introspeksi diri, dan sebelum itu juga jangan lupa buat selalu berpikir untuk ngejudge orang lain, karena nggak semua orang yang kita judge itu selalu lebih buruk daripada kita. Betul banget Wan. Intinya mirror please. Yes, ngaca dulu dong. Iya, ngaca dulu dong. Jangan sampai deh misalnya kita yang ternyata malah jadi teman toksiknya kan. Oke, aku Kevin pamit undur diri. Dan aku Wanda juga pamit ya. Ketemu lagi di Sokap episode selanjutnya. Stay healthy and keep connecting around with Iron Radio. See you. Sokap. Slow bercakap. Acara ini didukung oleh iFrame, Skinel, Fixinema, Dapur Makmir, Simfonima, Media Partner, Adventure, Perhumas Muda YK, Magang Update, Rapma FM, Event Banget, Gradiosta, MQ FM, Rasida FM, Dista FM.